Salat pembukanya adalah takbiratul ihram. Setelah orang bertakbiratul ihram, maka tidak boleh berbicara dan bergerak kecuali yang disyariatkan dalam salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 15 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam fima min kalami khairil anam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Al-Faruq yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab yang ke-14. Dan penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, Babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita langsung baca hadis yang ke-86. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب
Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertakbir, maka beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lantas berkata, "Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku sebagai tebusanmu, beritahukanlah kepadaku tentang diammu di sela takbir dan membaca Al-Fatihah. Apakah yang engkau ucapkan?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa dirinya berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah jarak antara diriku dan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju yang putih itu dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkenal dengan kunyahnya. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams. Kemudian setelah masuk Islam namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ad-Dausi adalah berasal dari kabilah Daus atau daerah Daus yang berada di Yaman. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah pada peperangan Khaybar. Dan setelah itu senantiasa ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga melazimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kira-kira hadis yang beliau riwayatkan 5374. 5374 hadis. Dan ini untuk seorang manusia sangatlah banyak, 5374 hadis. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentangnya, "Kunta alzamana li Rasulillah wa a'lamana bi haditsih." Wahai Abu Hurairah, engkau adalah orang yang selalu melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling pintar tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkataan Abdullah bin Umar, yang mana Abdullah bin Umar termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam. Dan beliau berkata seperti itu tentunya karena memang kenyataannya seperti itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu orang yang paling melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan karenanya paling hafal, paham hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan seperti ini juga adalah Bapak Abdullah bin Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekelas Umar bin Khattab tuh, yang termasuk orang kedua terbaik setelah para rasul, para nabi dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, berkata seperti itu, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang paling hafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari rahimahullah berkata, "Kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ahfadha man rawal hadits fi asrih." Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu orang yang paling hafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 57 Hijriah di kota Madinah. Nah,
kemudian kita baca Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa jika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bertakbir. Takbir yang dimaksud di sini adalah takbiratul ihram di dalam salat. Takbiratul ihram di dalam salat. Maka beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa antara takbiratul ihram dengan membaca Al-Fatihah ada jangka waktu. Dan ini termasuk disunnahkan di dalam sholat. Antara takbiratul ihram dengan pembacaan surat Al-Fatihah ada saktah, yaitu ada diam di situ. Nah, kemudian para ikhwah, diam yang dimaksud di sini adalah as-sukut 'anil jahr, la 'an mutlaqil qaul, au 'an qiraatil Quran, la 'anil dzikr. Diam yang dimaksud di sini tidak keras bacaannya, bukan diam tidak berbicara, bukan diam tidak membaca. Karena di dalam sholat tidak ada diam. Di dalam sholat tidak ada diam. Di dalam sholat itu selantiasa gerakan tubuh bergerak, lisan juga bergerak. Tidak ada diam. Makanya ada namanya ta'mirur rukn, yaitu memakmurkan rukun. Memakmurkan rukun itu misalkan saya ingin dari i'tidal menuju sujud, maka mulai saya menundukkan kepala sampai sebelum kepala kena tanah untuk sujud, saya mengucapkan Allahu Akbar, meskipun panjang tuh Allahu Akbarnya. Karena di dalam sholat tidak ada istilah diam. Makanya kurang tepat yang sholat dari mulai i'tidal kemudian dia sujud, dia diam tuh. I'tidal lalu sujud, diam sampai kepalanya di bawah baru Allahu Akbar. Itu kurang tepat. Kenapa? Karena rukunnya tidak dimakmurkan. Bisa dipahami ya. Begitu juga orang dari sujud naik ke i'tidal, ke berdiri. Maka Allahu Akbar. Begitu. Kurang tepat kalau seandainya dia bangun dari sujud sampai berdiri baru Allahu Akbar. Kurang tepat. Kenapa? Karena di dalam sholat senantiasa ada bacaannya. Jadi yang dimaksud maka beliau diam sejenak, maksudnya diam di sini tidak bersuara dengan suara yang keras. Bukan diam tidak berbicara, bukan diam tidak membaca. Karena di dalam sholat tidak ada tidak membaca, selalu menggerakkan lisan. Bismillah. Kemudian maka beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Sejenak yang dimaksud di sini adalah sebentar saja, tidak terlalu lama. Sejenak yang dimaksud as-sakatah al-latifah, yaitu diam sejenak, tidak terlalu lama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lantas berkata, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku sebagai tebusanmu. Ini maksudnya adalah bahwa kita menjadikan bapak ibu kita sebagai jaminan atas Rasulullah, atas keselamatan Rasulullah. Ada yang mengatakan ini hanya khusus milik Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak boleh orang dibegitukan selain Rasulullah. Wahai fulan, bapakku dan ibuku sebagai tebusannya, asalkan engkau selamat. Nah gitu maksudnya. Ada yang mengatakan ini khusus milik siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, beritahukanlah kepadaku tentang diammu. Lalu untuk apa Abu Hurairah berkata seperti itu? Bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Ini untuk menekankan pembicaraan. Nah gitu ya. Kenapa beliau sampai begitu? Untuk menekankan pembicaraan. Beritahukanlah kepadaku tentang diammu di sela takbir dan membaca Al-Fatihah. Apa yang engkau baca? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa dirinya berdoa, Allahumma ba'id baini. Maksudnya, ya Allah jauhkanlah jarak antara aku dengan dosaku. Maksudnya jauhkan di sini jaga diriku dari bermaksiat. Ya, maksudnya jauhkan di sini jaga diriku dari kesalahanku, maksiat. Maksiat ada dua. Tarku ma'mur wa fi'lu mahdzur. Meninggalkan yang diperintah, melanggar yang dilarang. Nah, ini kesalahan. Ya Allah jauhkan aku dari maksiat, itu maksudnya. Kemudian, ya Allah bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku. Nah, di sini sebutkan sebagaimana engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Maksudnya adalah bahwa seseorang sangat jauh dari maksiat. Sebagaimana jauhnya timur dan barat. Dan ini mustahil. Ini menunjukkan apa? Kemustahilan. Hendaknya orang dijauhkan dari maksiat. Jauhnya bagaimana? Antara timur dan barat. Timur dan barat jauh sekali. Nah, menunjukkan kepada kemustahilan. Taib. Kemudian dan bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran. Nah, ini kira-kira bisa dipahami. Ya Allah cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebutkan tiga ini? Air, salju dan embun. Maksudnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kadang menyuci dengan air, lalu dengan embun, yang di sana ada juga air. Kemudian dengan salju, yang di sana juga ada air, sehingga benar-benar bersih. Itu maksudnya. Sehingga benar-benar bersih. Ya, makanya disebutkan air, salju dan embun, padahal tiga-tiganya hampirlah sama. Tiga-tiganya hampirlah sama. Taib. Jadi intinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bertakbiratul ihram, maka setelah takbir beliau diam, tidak berbicara antara takbir dengan membaca. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memahami bahwa pasti ada yang dibaca oleh Rasulullah di antara takbir dengan membaca Al-Fatihah tadi. Karena yang namanya sholat seluruhnya zikir, tidak ada diam di dalamnya. Kecuali kalau untuk mendengar imam. Ya, yang namanya sholat seluruhnya zikir, tidak ada diam di dalamnya. Kecuali untuk mendengar imam, bacaan imam. Atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya itu karena mungkin melihat gerak-gerik bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau bertanya, ini takbir, lalu setelahnya Al-Fatihah, tapi kok di antara takbir dan Al-Fatihah bergerak-gerak tapi tidak terdengar suara bacaannya. Makanya beliau bertanya. Nah, ini para ikhwah, sanggahan bagi ada yang mengatakan kalau sebelum sholat maka niatnya dilafazkan. Maka kita katakan
Mana dalilnya? Awang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bergerak bibir saja, bergerak jenggotnya saja ketahuan, diceritakan oleh para sahabat. Masa sampai nawaitu nggak diceritakan oleh para sahabat? Tidak ada dalilnya, nggak ada dalilnya sama sekali dari Al-Quran atau hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sholat selama hampir 12 sampai 13 tahun. Yang sedikit saja bergerak jenggot beliau diceritakan oleh para sahabat. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, karena kegigihan Abu Hurairah untuk mendapatkan ilmu dan juga kegigihan beliau mencintai Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka beliau bertanya, apa yang dibaca saat diam tadi antara takbir dengan baca Al-Fatihah tadi? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan yang beliau baca adalah doa. Nanti doa ini disebut dengan doa apa? Istiftah. Orang biasanya menyebut doa iftitah. Yang benar adalah doa istiftah. Ya, bukan doa iftitah, doa istiftah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang selanjutnya, ya, hadis yang selanjutnya. Oh, taib. Sebelum hadis yang selanjutnya kita ambil dulu beberapa permasalahan berkaitan dengan hadis. Hukum membaca doa istiftah. Ya, apa hukum membaca doa istiftah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, doa istiftah adalah termasuk kesunahan saat sholat. Jadi doa istiftah adalah termasuk kesunahan saat sholat. Kesunahan berarti apa? Ditinggalkan, tidak berdosa. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dan kebanyakan para ulama berkata seperti ini. Saya bacakan perkataan Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, amma al-istiftahu faqala bistihbabi jumhurul ulama minas sahabati wat tabi'in faman ba'dahum wa la yu'rafu man khalafa fihi illa Malikan rahimahullah faqala la ya'ti bi du'a al-istiftah wala bi syai'in bainal qira'ati wat takbiri aslan bal yaqulu Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin ila akhir Fatihah. Adapun doa istiftah, lihat orang Arab menyebutnya istiftah, kita menyebutnya apa? Iftitah, ya. Imam Nawawi menyebutnya doa istiftah. Maka para ulama, jumhur ulama berpendapat dia adalah mustahab, disunnahkan. Apa arti disunnahkan tadi? Ditinggalkan, tidak berdosa. Dan ini pendapat jumhur ulama dari para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama setelahnya. Tidak ada yang menyelisih pendapat ini kecuali Imam Malik rahimahullah. Imam Malik berkata tidak mengerjakan doa istiftah, tidak juga mengerjakan bacaan apa-apa antara takbir dengan baca Al-Fatihah. Yang dia lakukan adalah takbir, habis itu baca Al-Fatihah. Nah, ini Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi itu pendapat jumhur, hukum doa istiftah apa? Sunnah. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sunnah? Karena tidak ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya. Kalau ada orang meninggalkannya dengan sengaja ataupun kelupaan, sah sholatnya dan tidak wajib untuk sujud sahwi. Paham ya? Jika ada yang meninggalkan doa istiftah karena apa? Karena lupa atau karena sengaja, maka sah sholatnya.
sah salatnya dan tidak ada sujud sahwi atasnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya, dianjurkan setiap orang yang sholat di dalam sholat wajib atau sholat sunnah untuk membaca doa istiftah. Jadi doa istiftah ini dibaca baik sholatnya sholat wajib atau sholatnya sholat sunnah. Nah, kita baca perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Yustahabbu li kulli musallin min imamin wa ma'mumin wa munfaridin wa mura'atin wa sabiyin wa musafirin wa muftaridin wa mutanaffilin wa qa'idin wa muttaji'in wa ghairihim an ya'tiya bi du'al istiftah aqiba takbiratul ihram. Walau tarakahu sahwan aw amdan hatta syara'a fi at-ta'awudz lam ya'ud ilaihi li fawati mahallih wa la yatadaraku fi baqi ar-raka'at lima dzakarnahu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dianjurkan bagi setiap yang sholat, baik dia imam, makmum, sendirian, perempuan, anak kecil, musafir, orang sholat wajib, sholat sunnah, duduk, berdiri, rebahan, sholatnya, maka dianjurkan untuk membaca doa istiftah di setiap selesai takbiratul ihram. Kalau ia tinggalkan dengan sengaja atau karena lupa sampai dia akhirnya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, padahal dia belum baca doa istiftah sebelumnya, maka tidak perlu dia mengulang. Misalkan nih, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lupa dia doa istiftah. Karena mungkin di rumah disangiti bini, minta poligami kali jadi. Ada ingat? Ya. Akhirnya lupa dia di rumah salatnya. Langsung ta'awudz. Akhirnya apa? Akhirnya tidak perlu dia mengulang doa istiftahnya. Sudah lewatkan saja. Ya, sudah lewatkan saja. Baik. Kenapa? Karena sudah hilang kesempatannya. Dan tidak perlu untuk didatangkan di sisa-sisa rakaat, nggak perlu. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Baik, itu permasalahan dianjurkan membaca doa istiftah baik di dalam sholat fardu atau sholat sunnah, sholat sendirian, makmum, sholat perempuan, sholat anak kecil, ya, sholatnya sambil berdiri, sambil duduk, sambil rebahan. Yang penting dia membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram. Taib. Jika mendapati imam dalam keadaan berdiri dan tidak mengetahui apa yang tersisa untuknya sampai ia ruku, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini maksudnya adalah apakah dia baca istiftah atau tidak. Imam takbir, ya, takbiratul ihram. Seperti saya tadi datang. Imam sudah baca surat. Saya datang, Allahu Akbar. Baca istiftah tidak. Paham ya? Nah, karena dulu jadi fatwanya jangan jadi ahli fatwa. Ya. Permasalahannya paham ya? Baca doa istiftah tidak. Coba kita baca dalam perkataan Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Wa in adrakahu fil qiyam wa alima annahu yumkinuhu du'a al-istiftah wa ta'awudhu wal fatihatu ata bihi nass alaihi Syafi'i fil wa qalahu al-ashab. Yang artinya jika makmum mendapati imam sedang berdiri dan mungkin baginya untuk membaca doa istiftah, ta'awudz al-fatihah, maka hendaknya si makmum membacanya. Ini sepertinya kalau sholatnya dengan suara yang keras atau yang lirih. Yang lirih, ya. Misalkan sholat zuhur, sholat asar, suaranya lirih, maka
Imam sudah takbiratul ihram, makmum baru datang, kira-kira baca doa istiftah enggak sih makmumnya ini? Baca. Ta'awudz baca. Kemudian Al-Fatihah baca. Begitu yang ditekankan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Um. Taib. Kalau kira-kira tidak cukup baca doa istiftah, maka ditinggal. Ya, ditinggal. Ya, kalau tidak cukup maka ditinggal saja. Taib. Doa istiftah dibaca setelah takbiratul ihram, sebelum mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya, doa istiftah dibaca setelah takbiratul ihram, sebelum a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kita baca perkataan Imam Asy-Syaukani, man lahu haddun min ilmi sunnatil mutahharah wa ruziqa nasiban min insaf ya'lamu anna jami'al ahadithil waridah fit ta'awud wa tawajjuhatin musarrahatun bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika ba'da takbiratil iftitah wa hadha mimma la yakadu an yashuka fihi 'arif aw yukhalitu fihi raib wa kana yatawajjahu ba'da takbir yata'awadzu ba'da tawajjuh qabla iftitahil qiraah. Artinya, siapa yang memiliki ilmu dengan sunnah Nabi, kemudian dia mempunyai sikap keadilan, kemudian dia mengetahui bahwa seluruh hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada tentang ta'awudz, maka Nabi Muhammad SAW membaca ta'awudz setelah doa istiftah. Jadi andakan doa istiftah itu antara takbiratul ihram dengan ta'awudz. Ya, antara takbiratul ihram dengan ta'awudz, maka baca doa istiftah di situ. Nah. Alhamdulillah. Selesai itu hadis yang ke-86. Apa pelajaran-pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini? Yaitu istiftah dibaca dengan suara yang lirih, tidak keras bacaannya. Kemudian para sahabat Nabi juga pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah kegigihan para sahabat untuk menimba ilmu agama. Tujuannya apa? Agar kita beribadah di atas ilmu. Karena jika beribadah tidak di atas ilmu, maka ibadahnya akan menyimpang. Makanya para sahabat sangat gigih untuk menimba ilmu agama. Baik. Kita lanjut hadis selanjutnya, hadis ke-87. Qala al-musannif rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن افتراش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita langsung pelajari saja. Aisyah radhiyallahu anha, nama lengkapnya Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Beliau adalah Ummul Mukminin, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi oleh Nabi di kota Mekah setelah kematian atau wafatnya Khadijah. Ya, setelah wafatnya
Khadijah. Jadi satu-satunya istri Nabi yang tidak dipoligami oleh Nabi siapa? Khadijah. Ya. Jadi istri-istri yang tidak dipoligami ini ngarannya Khadijah. Piantu Khadijah ulun tak. Nah. Ya, Khadijah. Nah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah setelah wafatnya Khadijah sebelum menikahi Saudah binti Zam'ah. Saat dinikahi oleh Rasulullah SAW umur 6 tahun. Dan ini bukan aib menikahi anak masih kecil, bukan aib sebagaimana yang dikomentari oleh orang-orang selain Islam yang ingin menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan jawabannya mudah. Mengapa musuh-musuh beliau pada saat itu tidak mencela beliau? Dari sisi Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh beliau umur 6 tahun. Ya, mengapa tidak dicela oleh musuh-musuh beliau? Karena memang sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut bahwa menikahi anak kecil umur 6 tahun tidak mengapa. Itu pun Rasulullah SAW menikahi saja. Sedangkan menggaulinya umur 9 tahun. Nah, jadi boleh tuh Pak kalau pian melihat bebinian daripada diambil orang, nikahi dulu. Kalau usah digauli dulu. Ya, kalau usah digauli dulu. Nah, ya, itu namanya dalam bahasa orang Arab aqdul qiran, akad bersama, qiran, ya bersama. Itu mungkin bisa jadi siasat poligami dulu tuh. Daripada diambil pian, ya baik ulun dulu ambilnya, meskipun kada bertahuan dulu, ya belum bergaul, belum apa. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian dan wafat Rasul sallallahu alaihi dan beliau digauli oleh Rasulullah SAW ketika umur 9 tahun, sudah haid baru digauli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat umur beliau 18 tahun, lulus SMA. Subhanallah. Ujiannya berat. Wafat 58 tahun. Coba pian kurangi 58 kurangi 18. Berapa tahun? 40 tahun menjanda. Sarongan. Kada boleh dinikahi. Kalau menikahi istri Nabi menghina Nabi. Lain menikahi istri ustad. Makanya ulun kada wani, kada mau mati dulu. Ya bujuran tuh. Ya, bukan berarti mendoakan bini mati dulu lah, lain. Nah, ini para ikhwah. Karena apalagi beberapa kejadian ya, istri-istri ustadz akhirnya luntang-luntung, kasihan. Ganti gonta-ganti laki ya. Bahkan ada yang pernah menawarkan diri ke ulun. Kasihan. Makanya harus ada yang disediakan kalau seandainya hendak mati dulu daripada bini. Ya. Kalau tidak ada yang disediakan, jangan mati dulu daripada bini. Taib. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita dari istri Nabi yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, "Man ahabbun nasi ilaik?" Siapa yang paling engkau cintai? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Orang yang paling kucintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Wa minar rijal. Lalu siapa dari laki-lakinya? Abuha, bapak beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini tidak mengapa para ikhwah.
untuk menyampaikan rasa cinta kepada seseorang tentang istrinya. Al-Hafidz Ibnu Hajar pernah berkata, la 'ara 'ala rajul an yudhhira hubbahu ala ahlihi. Tidak ada aib bagi seorang lelaki untuk seorang lelaki memperlihatkan cintanya kepada istrinya. Tidak mengapa. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha dikatakan oleh Rasulullah SAW, fadlu Aisyah radhiyallahu anha 'ala nisa ka fadli tsarid 'ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makan sarid di atas seluruh makanan. Di atas seluruh makanan. Makanan sarid ini adalah makanan seperti bubur yang diisi kuah, biasanya ada dagingnya. As-sarid. Dahulu makanan ini adalah makanan yang paling mewah di tengah orang Arab. Seperti makanan sarid dibandingkan seluruh makanan. Menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mempunyai keutamaan yang lebih dibandingkan seluruh wanita. Nah, nanti para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jawaban yang paling proporsional adalah Khadijah radhiyallahu anha memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wanita pertama masuk dalam agama Islam. Beliau penyokong dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pejuang pertama dalam agama Islam yang tidak didapati oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Nah, ini jawaban paling adil di antara keduanya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, wallahi ma nazala alayya al-wahyi wa ana fi lihafi imra'ah min kunna ghairaha. Suatu ketika Aisyah dikatakan oleh Rasulullah di hadapan istri-istri lain sambil memuji Aisyah. Demi Allah, kata Rasulullah, tidaklah aku pernah diturunkan wahyu sedangkan aku sedang berduaan dengan seorang perempuan dalam satu selimut kecuali dengan Aisyah. Artinya saat bergaul dengan Aisyah radhiyallahu anha beliau dapat wahyu. Tidak pernah itu terjadi kecuali pada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini menunjukkan keistimewaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat saat menggilir Aisyah di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan saat sedang di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan para ulama mengatakan Aisyah radhiyallahu anha afqahu an-nisa 'alal itlaq. Wanita yang paling berilmu sampai akhir masa. Tidak pernah ada yang lebih berilmu dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, "Ma ashkala alaina amrun fasa'alna Aisyah radhiyallahu anhu illa wajadna 'indaha fihi 'ilman." Tidak pernah kami merasa sulit dalam sebuah perkara agama, lalu kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang perkara agama tersebut, melainkan kami pasti dapati jawabannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Menunjukkan beliau sangat berilmu. Dan beliau wafat di kota Madinah, dikubur di Baqi' al-Gharqad pada tahun 58 Hijriah. Baik. Kemudian kita pelajari hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Takbir yang dimaksud di sini adalah takbiratul ihram. Ini menunjukkan bahwa
Salat pembukanya adalah takbiratul ihram. Setelah orang bertakbiratul ihram, maka tidak boleh berbicara dan bergerak kecuali yang disyariatkan dalam salat. Kecuali yang disyariatkan di dalam salat. Makanya para ulama mengatakan, ada hadis Rasul yang berbunyi, as-salatu miftahuha takbir, miftahuha at-tuhur, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim. Salat itu kuncinya adalah berwudu dan keharamannya adalah bertakbiratul ihram. Artinya keharamannya apabila sudah takbiratul ihram maka tidak boleh lagi mengerjakan kecuali ucapan dan perbuatan yang disyariatkan untuk sholat, gitu ya. Nah, dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, ini dalil. Hadis ini yang kita baca sekarang ini dalil bahwa imam itu membaca alhamdulillahirabbil alamin tidak mengapa tanpa bismillah. Nah, di sini disebutkan jangan jelas adalah Rasulullah SAW membuka sholatnya dengan takbir dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Makanya kalau ada imam yang baca Allahu Akbar lalu baca doa istiftah lalu alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahnya kada kedengaran dan memang beliau tidak baca, maka sah salatnya berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis ini. Nah, ini harus dikenalkan kepada kaum muslimin sehingga tidak mudah menyalah-nyalahkan. Ya. Tidak mudah menyalah-nyalahkan. Ulun pernah tuh dulu sholat di tempat kelahiran ulun. Sesudah kuliah, kemudian diminta sholat. Kuliah di Madinah maksudnya. Habis itu pulang liburan diminta jadi imam sholat. Habis itu ulun tanpa usolli fardal maghribi gitu ya. Kemudian tanpa bismillah, habis salam hampir semuaan mengulang sholatnya di hadapan ulun. Di hadapan ulun. Apa tuh perasaan tuh? Hah? Ya. Jadi di samping kita diminta untuk tidak menyalah-nyalahkan orang, betul. Tetapi kita pun harus tahu pendapat ulama lain sehingga tidak mudah juga menyalah-nyalahkan orang. Seperti ini, lihat dalilnya jelas. Pakai alhamdulillah, nggak pakai bismillah langsung. Ini salah satu dalil yang mana imam boleh langsung membaca apa? Alhamdulillah. Meskipun saya pribadi lebih condong kepada pendapat para ulama yang mengatakan bismillahnya wajib dibaca karena dia adalah Al-Fatihah, bagian dari Al-Fatihah. Wajib dibaca meskipun bacanya dengan suara yang lirik. Ya, tapi kalau ada orang baca bismillahnya tidak dibaca langsung alhamdulillahirabbil alamin, maka kalau kita tahu hadisnya maka kita akan tahu bahwa sholatnya tetap sah. Nah, jika ruku beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya, akan tetapi di antara dua kondisi tersebut. Ya, kalau ruku maka kepalanya tidak ke atas, tidak juga ke bawah. Siapa yang jadi contoh sini? Mas Yadi, Mas. Kita contohkan, Mas. Karena biasanya orang ngajarin sholat itu harus pakai contoh. Baik. Jadi kalau ruku tidak, kepalanya tidak ngangkat, tidak juga ke bawah, ruku. Ruku. Ya. Terus, nah ini kepalanya jangan afwan ya.
Tidak boleh ke bawah banget, antum ke bawahkan sedikit kepalanya. Ya, tidak boleh ke bawah banget, tidak boleh juga ke atas, agak nanggak sedikit. Nah, tetapi antara itu. Nah, ya. Ini punggungnya mungkin lebih ya. Nah, jadi kepala yang kita bicarakan adalah kepalanya. Kepalanya tidak terlalu nunduk, tidak terlalu ke atas. Nah, sebentar Mas. Kemudian setelah itu jika beliau mengangkat kepalanya setelah ruku, maka beliau tidak akan sujud sebelum berdiri tegak. Sami Allah liman hamidah. Tidak langsung sujud kecuali ini tegak. Ya, tidak langsung sujud kecuali harus tegak dulu. Kepalanya. Kemudian setelah itu, jika beliau telah mengangkat kepalanya setelah sujud, maka beliau tidak akan sujud sebelum duduk dengan tegak. Sekarang sujud, antum sujud, afwan. Sujud, ya. Kemudian bangun, Allahu Akbar. Tidaklah beliau sujud kembali kecuali duduknya harus tegak dulu. Tidak boleh sujud lagi yang kedua kecuali duduknya harus tegak dulu. Makanya ya kita nasihatkan yang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit itu, ya itu secara hukum fikih tidak sah bauntungai. Ya, kenapa? Karena harus tegak. Ya, itulah yang disebut dengan tuma'nina. Nanti kita akan baca summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai sujud dengan tuma'nina. Summajlis hatta tatma'inna jalis. Kemudian duduklah sampai duduk dengan tuma'nina. Jadi tidaklah sujud kedua kecuali setelah duduk dengan tegak. Lanjut. Kemudian pada setiap 2 rakaat beliau membaca at-tahiyyat. Tahiyat yang biasa kita baca di awal. At-tahiyyat ada 2 sifat bacaannya. At-tahiyyatus salawatut thayyibatu lillah. Ya. Baru assalamu alayka ayuhan nabi. Atau at-tahiyyatu lillah as-salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi. 2. Bacaannya dua-duanya riwayatnya sahih. Beliau, dan apa arti tahiyat? At-tahiyat itu artinya penghormatan. At-tahiyyatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, penghormatan, kemuliaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau hamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Saya antum hadap ke sini. Taib. Hamparkan kaki kiri. Antum sujud dulu. Ya. Kemudian duduk, Allahu Akbar. Ya. Nah, sebentar, jangan duduk dulu. Ya, ini kaki kirinya dihamparkan. Nah, kemudian kaki kanannya ditegakkan, hamparkan. Inilah yang disebut dengan duduk iftirash. Inilah yang disebut dengan duduk apa? Iftirash. Ya, yaitu kaki kiri dihamparkan dan diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Disebut dengan duduk iftirash. Kemudian setelah itu beliau melarang cara duduk syaitan. Lihat sekarang perkataan para ulama cara duduk syaitan. Saya bacakan beberapa perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Yaitu fassarahu Abu Ubaid wa ghairuhu bil iqa' al-manhiyat. Abu Ubaid rahimahullah dan para ulama lain menafsirkan bahwa uqbatus syaitan, duduknya syaitan itu dengan istilah duduk yang bernama iqa'. Iqa', alif, qaf, ain, alif, hamzah. Iqa'. An yalsiqa ilyatayhi bil ard wa yansibu saqayhi wa yada'u yadayhi 'ala al ard kama yafrishul kalb wa ghairihi
wa ghairuhu minas siba yalsiqa ilyatayhi. Mohon maaf ya. Kedua pipi pantat diletakkan di atas lantai. Antum keluarkan dulu kaki kirinya, ya, duduk, iya. Nah, kemudian kaki kanan dan kaki kirinya ditegakkan, kawalah. Nah gitu. Nah, kemudian letakkan tangannya, memang tidak bisa mas, kecuali harus meletakkan tangan di sampingnya. Nah begitu. Ya, iya begitu. Nah, ini namanya duduk syaitan. Ini namanya duduk apa? Syaitan. Ini tidak diperbolehkan duduk seperti ini. Jadi tangannya memang di samping kanan dan kiri. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Ngalih kah? Sudah menikah ngalih itu? Nah. Kemudian beliau dan juga melarang seorang menduduki kedua kakinya seperti duduk binatang buas. Ya, seperti duduk binatang buas. Ada iqa' yang diperbolehkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Dari Tawus bin Kaisan, beliau bercerita, qulna li ibni Abbas fil iqa' alal qadamain. Kami bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang duduk iqa' di atas dua telapak kaki. Faqala hiya minas sunnah. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'a birrajul. Faqala ibn Abbas bal hiya sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, duduk iqa' boleh. Ini yang dibolehkan, nanti saya akan contohkan. Lalu ada orang yang mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, sepertinya itu terlalu menyombongkan diri dibandingkan makmum-makmum yang lain. Kata Abdullah bin Abbas, tidak, itu sunnah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang caranya adalah kedua telapak kaki ditegakkan. Kedua telapak kaki ditegakkan, ya, diduduki. Nah, ini iqa' yang diperbolehkan. Biasanya dilakukan ini duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Ini iqa' yang diperbolehkan. Ya. Jadi ada iqa' yang diharamkan karena dia menyerupai binatang buas, anjing dan binatang buas lainnya. Ada iqa' yang diperbolehkan. Bisa dipahami ini ya? Nah, jazakallah khair. Nah, sekarang kita ambil beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Baik. Sebelum kita ambil pelajaran, kita baca hadis yang ke-88. Hadis ke-88. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma kadzalik wa qala sami'a Allah liman hamida rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Yang artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menuturkan, ini hadis yang ke-88 ya. Abdullah bin Umar bin Khattab sering dipanggil dengan Ibnu Umar karena bapaknya. Karena siapa? Bapaknya. Anak Umar. Ya, anak Umar. Maka dipanggil bapaknya, bahkan nama anaknya sendiri tenggelam.
karena kedudukan bapaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau orang Quraisy dan beliau Al-Adawi, masuk Islam bersama bapaknya Umar bin Khattab dan berhijrah juga bersama bapaknya dan tidak mengikuti perang Badar. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Kenapa? Karena umur beliau masih belum baligh. Berarti tahun kedua Hijriah umur beliau belum balik, kira-kira 13 tahun atau 14 tahun. Setelah perang Badar, Nabi Muhammad SAW hidup sekitar 8 tahun. Berarti ketika Nabi wafat, umur Abdullah bin Abbas berapa? 20-an gitu ya, 20-an. Kecil, masih sangat muda gitu, 20-an. Beliau tidak ikut perang Uhud, tidak ikut perang Badar. Karena masih kecil, berarti umurnya waktu itu 13 tahun. 13 perang Badar, perang Uhud 14 tahun. Dan diperbolehkan oleh Rasulullah SAW ikut perang Khandaq, yaitu ketika berumur tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Nah, umur beliau waktu itu 15 tahun. Berarti 5 tahun lagi Nabi Muhammad SAW wafat. Berarti ya umur 20-an lah. Ketika Rasulullah SAW wafat, umur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu 20-an. Kenapa saya berbicara umur? Karena orang ini luar biasa ilmunya, gitu ya, ilmunya, ibadahnya. Nah, ini menunjukkan agar yang sudah berumur tahu diri, ya, agar lebih banyak menuntut ilmu agama, ya, terutama yang kompleks inilah. Kalau ada kajian di sini, orang kajian ini mahal, Pak. Ya, kajian-kajian seperti ini mahal. Nyarinya ngalih kalau di daerah-daerah lain. Belum pernah ke Australia, mereka harus bayar ustadz. Ya. Kemudian kalau sudah ke sana kan ustadz yang di sana, ustadz yang diundang ke sana pasti nggak bisa sehari 2 hari ya, 2 pekan. 2 pekan. Karena sayang kalau cuma sehari 2 hari, sayang tiket, sayang akomodasi ustadz dan seterusnya. Lapian hampir setiap malam ada kajian. Ya. Makanya ulun katakan kepada pengurus masjid, di absen coba tuh. Absen. Ya. Ya, agar bisa ikut. Sayang. Ini majelis ini sayang. Ini kadang-kadang sholat isya aja yang hibak karena habis sholat isya makanan gitu. Ya. Ustadz kenapa diungkai? Biar tahu aja. Ya ini. Dan untuk kebaikan ya. Sayang majelis itu orang di ujung-ujung sana. Saya pernah dapati majelis ilmu, capek subhanallah. Orang nyari majelis ilmu letih gitu. Kita di kota yang majelis ilmu banyak, ustadz-ustadznya banyak, maka harus digunakan sebaik-baik. Dan itu juga cuma berapa jam? 1 jam. 1 jam. Ya. Habis itu guringan. Sudah. Daripada pian di kamar, di rumah, tidak ada yang dikerjakan. Nah, kemudian Imam Malik rahimahullah mengatakan baqiya Ibnu Umar 60 sanah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdumu alaihi wufudun nas yakni li talaqqil ilm wa tufiya fi Makkah sanata 73. 60 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beliau masih hidup. 60 tahun. Berarti umur beliau sekitar 70-an, 80-an. Dan ketika beliau wafat di kota Mekah tahun ke-73 Hijriah. Itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya. Sejajar dengan mangkib. Mangkib itu kata orang Arab ra'sul katif wal adud. Ini adud. Ini adalah otot, lengan. Kemudian ini katif. Pundak. Nah, mangkib di sini. Sejajar dengan mangkib.
yaitu sejajar dengan pundak gitu ya. Tatkala takbiratul ihram, bertakbir hendak ruku. Jadi semua takbir tuh, takbiratul ihram sejajar. Kemudian ketika mau ruku sejajar juga. Jika beliau mengangkat kepala setelah ruku juga begitu. Ya. Beliau mengangkat kedua tangan sedemikian rupa supaya seraya mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nabi tidak mengangkat kedua tangan ketika hendak sujud. Nah, saat mau sujud tidak mengangkat. Berarti berapa kali mengangkat? Allahu akbar takbiratul ihram. Allahu akbar saat mau ruku. Allahu akbar saat bangun dari ruku. Berarti 3 kali. Tambah yang keempat setelah tasyahud awal. Berarti 4 kali mengangkat takbir di dalam sholat. Ya. Nah, sekarang apa pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Agak cepat ya, sudah jam 8. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, hukum mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi para ikhwah ingat baik-baik, 2 poin. Takbirnya itu rukun. Takbirnya rukun. Allahu akbar itu rukun. Mengangkat tangannya itu wajib. Kalau rukun ketinggalan tidak sah sholatnya. Kalau wajib ketinggalan bisa ditambal dengan sujud sahwi, itu bedanya. Ya, jadi ada 2 poin di situ. Takbirnya itu rukun, ngangkat tangan ketika takbirnya itu adalah apa? Wajib. Nah, itu pendapat yang dikuatkan. Jadi kalau seandainya wajib tidak batal sholatnya kalau ditinggalkan. Misalkan nih ada orang datang terlambat, Allahu akbar, langsung ruku sih. Karena takutan ketinggalan 1 rakaat. Maka sangkal banget pas takbir tuh imam naik, sangkal banget sudah tuh. Ya. Makanya sidin kadang mengangkat tangan lagi, langsung Allahu akbar, langsung ruku. Nah, ini berarti ketinggalan wajib. Ketinggalan rukun kada? Enggak. Kenapa? Karena dia takbir. Lalu Ustadz, bagusnya pas imam ruku, makmum baru datang, itu bagaimana? Angkat takbir kah? Ataukah langsung kah? Ataukah Allahu Akbar gini lagi kan? Maka yang paling utama takbirnya, itu paling utama. Takbirnya. Adapun ngangkat tangan ini wajib. Itu juga dikerjakan. Tapi apakah meletakkan tangan di sini? Tidak perlu. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. 2 kali takbirnya. Kalau cuma sekali sah sholatnya, tetapi kurang utama. Paham ya? Kenapa kurang utama? Karena dia ketinggalan takbir perpindahan. Dan takbir perpindahan hukumnya apa? Wajib. Yang meninggalkan maka semestinya dia ditambal dengan sujud sahwi, tapi karena dia berjamaah tidak mengapa. Demikian. Hukum mengangkat kedua tangan jika bangun dari tasyahud awal, maka jawabannya adalah dianjurkan. Iya dianjurkan, tidak wajib. Ya, dan ini pendapat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Hukum mengangkat kedua tangan saat hendak sujud dan bangun dari sujud. Nah, saat hendak sujud dan bangun dari sujud, pendapat yang dikuatkan adalah tidak disyariatkan. Saat mau sujud atau saat bangun dari sujud tidak disyariatkan. Kenapa? Karena mengangkat tangan tadi cuma 3 kali. Takbiratul ihram, saat mau ruku, saat bangun dari ruku, ya. Saat mau sujud, saat bangun dari sujud tidak ada. Wallah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, ini pendapat jumhur ulama rahimahumullah taala.
Hukum mengangkat kedua tangan di setiap kali turun atau mengangkat. Maka jawabannya adalah bahwa mengangkat kedua tangan dalam bertakbir hanya 4 kali. Kapan tadi? Takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Itu saja. Ya, yang selainnya tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Taib. Bagaimana cara mengangkat tangan? Gini kah? Atau begini kah? Atau begini kah? Atau begini? Maka jawabannya adalah yustahabbu an yamudda asabi'ahu waqtar rafa'. Ketika mau ngangkat dari ruku misalkan, maka dipanjangkan tangannya. Artinya dibiarkan tidak terlalu rapat, tidak juga terlalu lebar, sewajarnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kana idza rafa'a ila qama ila shalah rafa'a yadayhi maddan. Beliau kalau lagi sholat bangun, ya, maka beliau mengangkat tangannya maddan. Allah, Allah, ya, jangan Allah, ya, diangkat tangannya, dipanjangkan tangannya itu. Bukan, ya, ini. Nah, selesai. Alhamdulillah, beberapa hadis yang sudah kita baca pada bab yang ke-14 ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita membatalkan sholat ketika orang di samping kita membaca istiftah terlalu keras sehingga sangat mengganggu kita? Ditambah lagi bau mulutnya sampai tercium dan baunya kurang sedap. Maka kalau benar-benar terganggu, batalkan. Tapi kalau seandainya kawah aja mehiung, mehingut, ya bersabarlah. Karena Allah ada riwayat yang berbunyi la tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Enggak boleh, ya. Tanpa ada alasan syar'i tidak boleh dibatalkan amal. Itu kalau tidak salah hadis Rasul ayat Al-Qur'an. La tubtilu a'malakum. Ya, itu ayat Al-Qur'an surat Muhammad ayat 33. Jadi tidak boleh kalau orang sudah masuk sholat, takbiratul ihram, maka tidak boleh membatalkan amalan kecuali ada uzur syar'i yang benar-benar kita harus membatalkannya. Apabila kita datang sholat berjamaah yang surahnya dibaca keras, lalu imam sudah membaca surah. Setelah saya sudah bertakbir, apakah saya membaca doa istiftah, berta'awudz dan al-fatihah atau diam saja? Maka untuk takbiratul ihram tetap dibaca. Kemudian doa istiftahnya dibaca enggak? Doa istiftahnya adalah dianjurkan untuk dibaca. Adapun al-fatihahnya, ta'awudznya dan suratnya tidak perlu dibaca, didengarkan imam saja. Ini pendapat yang kita kuatkan bahwa kalau makmum maka al-fatihahnya ikut imam. Jika imam suara yang keras baca al-fatihahnya, makmum diam. Jika imam baca suara yang lirih al-fatihahnya, maka makmum membaca. Wallahu a'lam. Bolehkah kita membaca doa istiftah di dalam dua doa istiftah? Dua. Kan doa istiftah itu banyak macam-macam. Ada yang kita baca tadi, Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Ada yang lain lagi, subhanakallah bihamdika tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Ini pendek. Ada yang lain, Allahu akbar kabira dan seterusnya. Maka bolehkah membaca doa istiftah? Maka jawabannya tidak disyariatkan. Pilih salah satunya. Ya, pilih salah satunya. Allahu a'lam.
Adakah sunnahnya mengangkat kedua tangan saat takbir sejajar dengan dada atau hampir menempel telapak tangannya? Maksudnya begini mungkin ya, sejajar dengan dada. Yang ada adalah sejajar dengan pundak, ya, sejajar dengan pundak. Jadi mungkin yang sejajar dengan dada tuh hendak mensejajarkan dengan pundak. Tapi lebih baik dia, sebagaimana kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW memanjangkan ketika takbir, tangannya itu dipanjangkan, Allah, ya. Jadi bukan malah disempitkan, dilebarkan tangannya saat bertakbir. Tapi ingat juga di higa kanan hingga kiri, ya. Bos busyah kain di higa kanan kayak gitu, ya. Jadi kalau sholat sendirian maka dilebarkan, tapi tidak terlalu melebar sehingga terlalu berlebihan. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.